Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu An-Nabiyul Amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di pagi ini. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dan duduk di majelis yang paling barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah kita, doa-doa kita, serta zikir-zikir kita. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti dan kita bisa meneguk air dari telaganya. Ahibati fillah, kembali kita membaca tentang pesan-pesan Rasulullah SAW dan wasiat-wasiatnya pagi ini tentang keutamaan 2 rakaat fajar, fi fadli raka'atayil fajri. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'unillahu bih, tunjukkan kepada aku satu amalan yang Allah berikan manfaat kepadaku dengannya. Qala, Nabi mengatakan, alaika bi rak'atayil fajri, hendaklah kamu melakukan 2 rakaat fajar, rak'atayil fajri, ya. Ini 2 rakaat salat sunat fajar, fa inna fihi ma fadilah, karena pada keduanya itu terdapat kebaikan. Artinya subhanallah, hadis ini menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan salat, ya, 2 rakaat yang kita lakukan sebelum salat subuh. Setelah azan dikumandangkan, kita salat 2 rakaat, salat sunat al-fajr qabliyah 2 rakaat, maka keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fihi ma fadilah, pada 2 rakaat tersebut ada keutamaan, ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, raka'atayil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh itu keutamaannya lebih baik dari dunia ini dan seisinya, ya. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa tentang keutamaan salat 2 rakaat sebelum fajar. Kita semua menginginkan kesenangan, kenikmatan, ya, bahkan kekayaan. Tapi jarang orang berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh dia 2 rakaat menjelang subuh itu ternyata
jauh lebih baik dari apa yang kita lihat kilauan dunia ini. Emas, permata, berliannya, enggak, itu semua kalah. Maka berbahagialah siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dan istiqamah, yang selalu berjuang, bersabar untuk bisa melakukan 2 rakaat fajar. Maka segera bangun sebelum subuh, ya, kita kemudian bersiap-siap, lalu setelah azan dikumandangkan, lakukan 2 salat sunat itu, 2 rakaat rakaatil fajr. Itu ternyata lebih baik dari dunia ini dengan seluruh keindahannya, dan seluruh, ya, apa yang menggiurkan di dalamnya, mulai dari, ya, harta, jabatan, kedudukan, ya, ketenaran, apalagi itu semua adalah yang menjadi kesenangan dunia. Dan jika dibandingkan dengan 2 rakaat yang berapa menit kira-kira kita lakukan? Nah, berapa menit? Itu semua kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Permasalahannya apa? Bisakah kita memandang nilai itu? Ya, bagi kalau emas tahu kita nilainya, ya kan? Berlian tahu kita nilainya. Kita tahu nilainya. Semua orang menginginkan dan menjaganya. Tapi tidak semua orang mampu memberikan penilaian seperti apa yang Nabi sebutkan pada 2 rakaat subuh itu. Nah, bila kita bawakan kepada salat subuhnya, lebih lagi 2 rakaatnya saja seperti itu, apalagi salat subuhnya. Tentu dia merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'anal fajr, ya, Allah sebut salat subuh itu dengan wa Qur'anal fajr, ya, karena memang di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, faedah yang bisa kita ambil satu, betapa besarnya keutamaan 2 rakaat, ya, yang kita lakukan sebelum salat subuh. Yang kedua, yang menjadi perhatian kita bukan hanya pada harta benda yang kita lihat yang menyilaukan kita, tapi ada ibadah-ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau harta siapa yang tidak ingin? Maka begitu jugalah seharusnya siapa yang merasa merugi bila mana dia tidak salat 2 rakaat ini. Ada tak perasaan itu? Kadang kita kalau kehilangan, jangankan emas, berlian, permata, hilang HP saja atau hilang jam saja kita sudah, ya, pusing. Tapi ketika terlewatkan salat sunat 2 rakaat itu, adakah dia merasa menyesal di hatinya? Adakah itu sesuatu, ya, adakah dalam dirinya sesuatu benda yang kemudian hilang dan perasaan berat bila mana dia tidak salat? Adakah penyesalan itu? Adakah ketidaknyamanan itu di hatinya bila mana dia tidak salat 2 rakaat sebelum subuh? Tidak. Bahkan jangankan 2 rakaat subuh pun lewat. Nah, oleh karenanya jangan kita abaikan 2 rakaat sebelum subuh itu, merugi kita. Nah, dan kitalah orang yang paling kaya bila mana kita mampu, ya, melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Wasiat berikutnya tentang adabul iltifat fi salati. Anas menceritakan hadis ini tentang larangan kita menoleh kiri kanan dalam salat. Kalau dalam salat maka pandangan tertuju ke tempat sujud. Anas menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya iyyaka wal iltifat fi shalah. Wahai anakku, ya, jangan kamu, ya, menoleh kanan atau ke kiri, atau jangan kamu menoleh lihat kanan lihat kiri dalam salatmu. Fa innal iltifata fi salati halakah. Ya, menoleh kiri dan kanan, tas bawah, bukannya
menoleh kiri kanan, melihat kiri kanan, itu adalah sebuah kehancuran. Jadi salat, lihat tempat sujud kita, itu ya. Dan dimakruhkan kita tutup mata, menutup mata, kecuali pada keadaan tertentu, ya, dimana bila mana kita buka mata kita dan itu akan mengganggu ibadah salat kita atau kekhusyuan kita, maka dibolehkan. Ala kulli hal, yang hukum asalnya adalah kita membuka mata ketika salat dan lihat pandang tempat sujud kita. Jangan noleh kiri kanan. Makanya di antara hal yang juga tidak menjadi dianjurkan adalah mengukir-ngukir masjid, menulis-nulis dengan warna-warni dinding masjid, dengan membuat variasi-variasi seni di masjid. Ya. Kenapa? Karena itu mengundang pandangan kita. Dia salat membaca pula dengan apa itu tulis di dalam ya, dinding itu, di atas dinding yang sedang dikhat dengan khat yang indah itu. Nah, karenanya itu tidak layak untuk kita lakukan. Nah, kemudian di dalam hadis Rawahul Bazzar, Abi Hurairah menceritakan, innal abda idza qama fi shalah, seorang hamba ketika dia berdiri untuk salat, fa innahu baina ainai rahmani tabaraka wa taala, dia di dalam ya sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzal tafat, kalau dia menoleh gitu ya, maka Allah katakan kepadanya, ya ibn Adam, ila man iltafatta, kepada siapa engkau menoleh wahai anak Adam? Ila khairin minni, ya ibn Adam aqbil ala salat, ataukah kepada makhluk atau sesuatu yang lebih baik dari saya? Kata, bayangkan kalau kita menoleh kiri kanan salat, tengok kiri kanan, ada anak-anak bercanda sebelah kiri, tengok pula dia kan, nah itu. Atau ada sumber suara sebelah kanan, tengok pula dia, namanya iltifat ya. Maka ketika itu terjadi, Allah katakan, wahai anak Adam, kepada siapa engkau menoleh? Kepada yang lebih baikkah dariku? Kata Allah, wahai anak Adam, aqbil min ala salatik, ya, maka serius pusatkanlah salatmu, fa ana khairul laka mimma tafitu ilai, saya lebih baik dari kamu dan dari apa yang kamu toleh itu. Nah, ini karenanya nih juga wasiat yang luar biasa. Nah, yang berikutnya ya, di antara wasiat Nabi SAW adalah wasiat tentang keutamaan kita berbuat dengan penuh keikhlasan. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, inna ba'atha ila al-Yaman, inna bu'itha al-Yaman, ketika diutus ke kota Yaman, ya Rasulullah awsini, wahai Rasul, kata Mu'adz bin Jabal, wasiati aku. Qala akhlis dinak yakfikal amal al-qalil, ikhlaskan agamamu karena Allah. Maksud ikhlaskan amalmu, ikhlaskan perbuatanmu, ikhlaskan ibadahmu, ikhlaskan seluruh ya apa yang telah ya dilakukan, ikhlaskan di dalam berbuat, maka insya Allah kalau amal kamu ikhlas, sedikit itu cukup. Bukan berarti kita disuruh kita beramal sedikit, bukan. Tapi bila mana keikhlasan itu hadir di dalam hati, maka yang lain akan mudah ditundukkan. Yakfika al-amal al-qalil, cukup ya yang sedikit itu bagi kamu nanti. Bukan berarti kita sedikit amal lalu ikhlas, bukan begitu Pak Egi. Tapi dibuatkan perbandingan agar pertama kita ikhlas, yang kedua bila mana ikhlas ini menjadi tindakan dan menjadi rujukan, maka insyaallah itu sudah cukup baginya. Ya, baik. Kemudian Nabi juga mengatakan, tuba lil mukhlisin, beruntunglah orang-orang yang ikhlas. Ulaika masabihul huda, yatanjali anhum ka kulla fitnati zulma. Jadi begitu. Jadi ketika orang-orang yang berusaha ikhlas, yang kalau dia beruntung, mereka dia terus orang-orang yang beruntung. Baik. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal amali illa man kana khalisan. Ya, Allah tidak menerima
dari perbuatan seorang hamba kecuali ya kana khalisan wabtaghi bihi wajah, yang kamu lakukan untuk Allah kemudian untuk keluarganya. Baik, barakallahu fikum. Ini yang menjadi wasiat Nabi SAW, bahwa kita disuruh untuk menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian kita pun disuruh untuk senantiasa ikhlas di dalam agama, untuk senantiasa berbuat ikhlas dan berbuat baik. Ya, kemudian kita yakin bahwa tidak ada Allah terima amal kita kecuali ya yang ikhlas dan yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita. Semoga di hari yang mulia ini kita semakin dimudahkan untuk berikhlas, untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk senantiasa berbenah diri, menyesali perbuatan kita di hadapan Allah. Kita akui kesalahan-kesalahan kita dan minta taubat dan minta ampun kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan keluarga kita. Allah jaga kita dari segala bentuk fitnah, musibah, ujian yang kemudian membuat perasaan kita. Allah jaga kita dari semua keburukan, dari semua kejahatan makhluk, dari sebuah ya kejahatan jin dan manusia itu sendiri. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara